Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di antara antum yang berempat ini siapa yang hafal? Abid, Aiman, Rizki, Abu Baidillah. Yang hafal dapat hadiah. Abid, baca. Tegak, harus tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwa ibn Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naumi fa kana la yara ru'ya illa ma ja'a la falaqi subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u wa kana yakhruju bi-ghari qara'in فيتحنث فيه وهو التعهد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها. جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة الخبر فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا حتى إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية فكانت له الكتابة العبرانية فيكتب بالإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا. فقالت خديجة قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أن أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم ولم يأتي رجل قط ولم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي
wa fataral wahyi. Masya Allah. Ijlis. Hadiah, kasih hadiah dia. Panjang. Ya, biasa kan anak-anak Zaki. Nggak ngafal. Ya. Panjang loh ini tadi. Abid luar biasa Abid. Masya Allah. Sebagai faedah ya. Terkadang orang itu punya skill, punya kemampuan, tapi belum dilatih. Kita tidak tahu kemampuan kita tuh cerdas apa enggak kan. Cuman mungkin karena bisa jadi dia memang orangnya cerdas, kuat menghafal, tapi karena tidak dilatih baik. Kan kalau dilatih kan, nah itu tadi. Anak-anak ini kalau dibiasakan menghafal ya bagus, akan terbiasa menghafal. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Syihab ya. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, ini sanad yang berikutnya. Wa akhbarani Abu Salamata Ibnu Abdurrahman. Kata Ibnu Syihab, Az-Zuhri, dia menyatakan telah menyampaikan khabar kepadaku Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, anna Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari, bahwasannya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, ketika dia menceritakan tentang masa terhentinya wahyu, terputusnya wahyu. Faqala fi hadithihi, Jabir menceritakan tentang hadis kisahnya, baina ana amshi, yaitu Rasul maknanya. Faqal, yaitu Rasul menceritakan pada hadis tersebut yang diceritakan oleh Jabir, baina ana amshi il sami'tu sautan minas sama. Kata Rasul, tatkala aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Tiba-tiba ada suara. Farafa'tu basari, kata Rasul, aku pun mengangkat pandanganku. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bihra, ternyata ada malaikat yang telah mendatangiku ketika di Hira. Jadi ketika Rasul sedang berjalan, tiba-tiba beliau mendengar suara. Pas diangkat pandangan ke atas, ternyata yang dilihat adalah malaikat. Jalisun ala kursiyin, duduk di atas kursi. Bainas sama'i wal ard, di atas kursi yang letaknya di antara langit dan bumi. Jadi di atas. Faru'aibatu minhu, kata Rasul, aku pun merasa takut dari dia. Faraja'tu, lalu aku pun pulang. Faqultu, kemudian aku mengatakan, zammiluni, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berikan peringatan. Ila qaulihi warujza fahjur, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, warujza fahjur. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Fahamiyal wahyu wa tataba'ah. Fahamiyah itu maknanya takatsar. Lalu wahyu pun saling silih berganti, gitu loh. Banyak dan silih berganti. Tabahu Abdullah ibnu Yusuf wa Abu Saleh.
yang menguatkan Ibnu Syihab adalah Abdullah bin Yusuf ya. Abdullah bin Yusuf Abu Saleh ini Abdullah ibn Saleh ibni Muslim al-Juhani. Kemudian wataba'ahu Hilal ibn Raddad, dan juga dikuatkan oleh Hilal bin Raddad, dan juga Ani Zuhri dari Al-Imam Az-Zuhri. Qala Yunus wa Ma'mar bawa diruhu, berkata Yunus dan Ma'mar bawa diruhu ya. Bawadir itu daging yang ada di antara pundak sama di sini. Itu kalau orang ketakutan gerak-gerak dia, gemetaran. Itu maknanya bawadir. Jamak dari badirah. Bentar, ya mungkin inilah tulang, mungkin daging ini lah, daging yang nonjol di sini. Badir. Daging yang letaknya antara pundak, katif ini, mangkip dari sini ke leher, unuk. Orang kan kalau ada daging sini, nah daging sini. Nah, kalau ketika ketakutan tuh agak gerak-gerak. Jadi maknanya ketika Rasul ketakutan, ini tuh gerak-gerak. Dalam riwayat yang lain disebutkan yarjif fuaduhu, hatinya Rasul bergetar. Kita melanjut hadis yang berikutnya. Hadis ini merupakan kelanjutan dari hadis yang kemarin ya. Ringkasnya Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan beliau diangkat menjadi Rasul dengan surat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Nomor berapa di buku antum hadisnya? Kelima ya. Qala al-Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa ibnu Ismail, Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabuzaki, Musa bin Ismail al-Minqari Abu Salama At-Tabuzaki Al-Basri. Beliau perawi yang thiqah, sabtun. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah di sini Waddah ibnu Abdullah al-Yashkuri. Waddah ibnu Abdullah al-Yashkuri. Menghafalkan mahfudz seperti ini ikhwan, itu penting ya. Mungkin saat ini antum yang belajar tidak kepikir masa ana mau ngajar. Kita dulu ana mengenal pelajaran Sahih Bukhari itu tahun 2007 ya, tahun 2007 mengenal pelajaran Sahih Bukhari. Awal-awal ana ikut program bahasa Arab di Gresik. Nah dulu sering disebutkan perawi-perawi seperti ini, jadi masihlah nempel. Ada Abu Awana, Waddah ibnu Abdullah al-Yashkuri, Abu Salama Tabuzaki. Mungkin saat ini belum antum butuhkan, tapi kita tidak tahu ke depan 10 tahun yang akan datang antum akan mengajarkan Sahih Bukhari. Nah ketika antum rajin menghafal perawi-perawi tersebut, itu nempel maklumat. Abu Awana yaitu Waddah ibnu Abdullah al-Yashkuri. Dia berbeda dengan Abu Awana yang punya kitab Musnad Abi Awanah, beda ya. Kalau itu tabaqatnya lebih rendah. Ketika antum dapati ada buku Musnad Abi Awanah, itu beda lagi. Qala Abu Awanah menyatakan, haddatsana Musa ibnu Abi Aisyah, telah menyampaikan hadis kepada kami Musa bin Abi Aisyah. Beliau adalah thiqatun abidun, perawi yang thiqah, abid, ahli ibadah.
Qala haddatsana Sa'id ibnu Jubair. Beliau adalah Imam Sa'id bin Jubair. Kata Musa ibnu Abi Aisyah, telah menyampaikan hadis kepada kami Sa'id bin Jubair. Al-Imam Sa'id bin Jubair mufassir, imamun ma'ruf. Ya. Kunya beliau Abu Muhammad. Beliau terbunuh dan dibunuh oleh seorang yang zalim yang dikenal dengan nama Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi zalim, namun tidak sampai dikafirkan oleh para ulama. Beliau zalim. Seingat ana di sana juga ada banyak perawi yang bernama Al-Hajjaj itu. Ada Al-Hajjaj ibnu Muhammad Al-Misisi. Ada berapa gitu. Nah, si Sa'id bin Jubair ini tadi dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ada kisah yang masyhur, tapi karena sebatas yang anda baca disebutkan sama Syekh Muhammad bin Musa, kisahnya tidak sahih. Jadi si Sa'id bin Jubair itu ditangkap. Gara-gara ditangkap ini dia ikut memberontak waktu Ibnul Ash'ath ingin memberontak. Nah, dibilangin sama Al-Hasan Al-Basri, tidak usah melok-melokan. Melok dia, terfitnah dia. Dikejar, intinya dapat, beliau dipanggil. Langsung ketika itu beliau diarahkan, mau dipenggal kalau nggak salah, diarahkan ke arah kiblat. Beliau dibanting ke tanah. Beliau membaca ayat minha khalaqnakum, gimana dam? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Al-Hajjaj, udah kalau gini palingkan wajahnya ke selain arah kiblat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Palingkan ke arah kiblat. Dia baca ayat, pokoknya sampai terjadi 3 kali ayat yang dia baca. Namun kisahnya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Wallahu alam, para ulama menyebutkan Al-Hajjaj bin Yusuf setelah matinya si Sa'id bin Jubair, tidak lama Al-Hajjaj bin Yusuf sakit. Mimpi ketemu Sa'id bin Jubair, tidak lama dari situ dia sakit dan mati. Namun kisah yang berkaitan dengan yang tadi anak ceritakan itu tidak sahih. Kadang masyhur disebutkan di buku-buku. Buku yang diantara buku yang menyebutkan kisah ini tadi, buku karya Dr. Raf'at Basyah yang Suwar min Hayati Tabi'in. Sudah ada terjemahnya kan? Disebutkan di situ kisah. Namun kisahnya tidak sahih. Ada ucapan yang masyhur dari Sa'id bin Jubair ketika beliau berdialog dengan seorang tabi'in juga. Dengan siapa? Buraidah Ibnul Hasib. Itu. Ya. Ada ucapan yang masyhur dari Sa'id bin Jubair. Beliau menyebutkan ketika ada seseorang tabi'in, siapa namanya tabi'innya? Yang dia kesengat itu loh. Katanya Sa'id bin Jubair, "Ma hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang membuat engkau melakukan hal tersebut? Dia menyatakan, "Haditsun haddatsana Sya'bi." Hadis yang disampaikan oleh Sya'bi. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali ruqyah dari kena penyakit ain ataupun dari sengatan hewan beracun. Kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah bagus orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar. Maknanya sungguh telah bagus orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia ilmui. Qad ahsana man intaha ila ma sami'ah.
Sungguh telah bagus orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui. Dia cuma tahu ilmunya seperti itu, itulah yang diamalkan sama dia. Dari situ menunjukkan apa? Seseorang tatkala beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui, walaupun seandainya yang dia ketahui tadi adalah keliru, namun itulah yang dia tahu, maka dimaafkan. Kata Sa'id bin Jubair, Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, sahabi masyhurnya. Abdullah bin Abbas fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sa'id bin Jubair, beliau ini ahli tafsir, Sa'id bin Jubair, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah ya Muhammad engkau gerakkan lisanmu tadi untuk engkau tergesa-gesa dalam baca Al-Quran. Ketika diturunkan wahyu, Rasul buru-buru mau membaca supaya jangan sampai lupa. Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil syiddatan, wa kana mimma yuharriku syafataihi. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Rasulullah SAW berupaya untuk mengobati kelupaan dari ayat Al-Quran tersebut. Karena Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil syiddatan. Dulu Rasulullah SAW berupaya betul-betul mengobati dengan kuat supaya tidak lupa ketika turun ayat. Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad SAW, termasuk orang yang paling sering menggerak-gerakkan lisannya beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Supaya apa? Supaya tidak lupa. Ketika turun wahyu, beliau langsung ulang-ulang. Dengan seseorang kalau sering mengulang bacaan, dia akan ingat, ya apa enggak? Ini langsung faedah ya. Faedah dari sini, ada faedah berkaitan dengan ilmu. Di antara metode untuk menjaga ilmu tadi supaya cepat nempel dan supaya tidak lupa, dengan cara diingat-ingat. Kalau dia baca Al-Quran, sering-sering baca, ya pada. Kalau dia menghafal Al-Quran, aku ada menghafal Al-Quran tuh, baca sekali sudah ngelamun. Tak hati. Orang yang hafal Al-Quran tuh dibaca ulang-ulang kan, berulang-ulang. Nah, pengobatan supaya ndak lupa, ndak kaku lisan ini tadi, yaitu dengan cara apa? Dengan banyak mengulang. Makanya kata Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzil syiddatan. Dulu Rasulullah SAW berupaya betul-betul mengobati dari kelupaan, dari kaku terhadap Al-Quran ini sangat-sangat sekali. Wa kana mimma yuharriku syafatai. Dan beliau termasuk orang yang paling, atau beliau termasuk yang paling sering menggerak-gerakkan lisan-lisannya. Faqala Ibn Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, fa'ana waharrikuhuma lakum. Aku yang akan, kata Ibn Abbas, menggerak-gerakkannya untuk kalian.
dua bibir. Ya. Kama kana Rasulullah SAW yuharrikuhuma. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW menggerak-gerakkan dua bibir beliau. Ya. Di sini terdapat faedah yang berikutnya. Metode pengajaran Al-Quran, yaitu metode apa? Supaya nempel dengan metode talqin yang diulang-ulang oleh sang guru. Kata Abdullah bin Abbas apa? Aku, kata Ibn Abbas, berupaya menggerak-gerakkan dua bibirku ini tadi sebagaimana dulu Rasul menggerak-gerakkannya. Lihat kata Ibn Abbas, fa'ana uharrikuhuma lakum. Apa maknanya? Kata Ibn Abbas, aku menggerakkan kedua bibir tadi lakum, untuk kalian. Maknanya apa? Untuk kalian contoh. Kama kana Rasulullah SAW yuharrikuhuma. Sebagaimana dulu Rasul menggerak-gerakkannya. Jadi dipraktekkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana dulu Rasulullah SAW menggerak-gerakkannya. Kenapa Rasulullah SAW menggerak-gerakkan? Tadi sudah dijelaskan. Dikarenakan berat, susah. Ya. Ini kan bahasa yang jarang didengar di kalangan manusia, karena kan bahasa kalamullah. Tidak pernah ada di bumi sebelumnya lafaz-lafaz seperti ini. Ini betul-betul kalamullah. Sehingga untuk membiasakan sesuatu yang susah kan, makanya dikarenakan susah untuk melafadzkannya, Rasul mempersering, berupaya untuk diulang-ulang walaupun berat. Nah, di sini lihat ya, di awal-awal yang seseorang namanya menerima ilmu, sesuatu yang memang awalnya berat. Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, berat enggak pengucapannya? Berat. Kan enggak pernah sebelumnya menerima wahyu. Tiba-tiba diajarkan untuk mengucapkan lafaz-lafaz kalamullah oleh Jibril. Berat bagi beliau untuk mengucapkannya karena belum pernah sebelumnya. Namun beliau berupaya supaya terbiasa, enggak kaku. Orang kan kalau jarang baca Quran atau mungkin tidak pernah baca Quran, disodori Al-Quran kan kaku. Kadang seseorang, dia nih qori ya, dulu pandai baca Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran selama 15 tahun. Disuruh baca lagi kaku. Ya benar? Tidak usah jauh-jauh. Orang yang libur pondok, pengalaman libur pondok misalkan sebulan, suruh antum mi'rab, lupa, santai-santai yang kemarin balik mudik lebaran Ramadan itu surang ngahenggal tadi. Itu gambaran. Apalagi sesuatu yang belum pernah sama sekali. Rasul belum pernah menerima wahyu seperti ini. Jadi berat. Lithiqalihi, berat di lisan beliau. Untuk menghilangkan rasa berat ini tadi diulang-ulang sama Rasul. Nah, Ibnu Abbas mencontohkan juga kepada para tabi'in bentuk membaca Al-Quran tadi dengan diulang-ulang, digerak-gerakkan bibirnya. Yang tergambaran tuh. Ya. Kemudian waqala Sa'id, berkata Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Kata Sa'id, aku menggerak-gerakkan kedua bibirku ini juga sebagaimana dulu aku pernah melihat Abdullah bin Abbas. Faharraka syafataihi. Lalu Sa'id ibnu Jubair menggerakkan dua bibirnya tadi. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan dulu Rasul sering menggerak-gerakkan bibir. Makna menggerak-gerakkan bukan ngunyah, cak ini bukan. Mempraktekkan bacaan Al-Quran tadi diulang-ulang sama Rasul. Kemudian dipraktekkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian dipraktekkan juga oleh Sa'id bin Jubair. Pertanyaan. Mau ditanyain? Hah? Siap ditanya? Tak kasih hadiah tapi. Siap. Nah, siap dah, ditanya kalau siap. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Rasul gerak-gerakkan bibirnya. Sekarang aku gerakkan bibirku untuk kalian supaya dilihat oleh tabi'in, yaitu Sa'id bin Jubair.
Kemudian Sa'id bin Jubair juga mempraktekkan ke muridnya. Disebut apakah ini dalam ilmu mustalah hadis? Yandri. Jangan ada yang buka HP, jangan ada yang buka jangan buka catatan. Nuridul jawab minkum minar ra'sila minal qurras, kata Syekh Usama Al-Amri. Apa Yan? Mutasil. Siapa ikut dars pagi nih? Idil. Nah, minum dulu aneh. Bismillah. Nasihun. Anak ganti nama nasihun baik antum kalau ucap jawab. Nah, Syarif. Aduh, dapat. Belum beraja. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Kata para ulama, hidupnya ilmu dengan mudzakarah. Gilang pagi datang Gilang. Ahmad. Hendak ya Ahmad. Al-musalsal. Masya Allah, ahsan ya Ahmad. Musalsal. Ya, dipraktekkan oleh Sa'id bin Jubair. Ya, dia dapat dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dapat dari Rasulullah SAW. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bi. Inna alaina jama'ahu wa qur'anah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau gerak-gerakkan lisanmu untuk engkau tergesa-gesa dengan Al-Qur'an tadi. Jadi kan Rasul supaya enggak lupa ya, supaya terbiasa tadi kan Rasul ngulang-ngulang terus dibaca. Difahami di situ metode Rasul memahami bahwasanya supaya bacaan Al-Qur'an ini tadi ilmu yang datang dari Allah enggak lupa, dengan cara apa? Diulang-ulang supaya nempel di lisan kan. Namun ternyata Allah SWT menegur, melarang. Enggak perlu, jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Qur'an dan kami yang membacakannya. Maknanya kami nanti yang akan memberikan kepada engkau. Qal maknanya jam'uhu laka fi sadrika. Maknanya kata Ibnu Abbas, jam'uhu laka fi sadrika, yaitu Allah akan mengumpulkan Al-Qur'an tersebut untukmu di dadamu. Maknanya tidak perlu ya Muhammad engkau gerak-gerakkan bibirmu. Nanti kami sendiri yang akan mengumpulkan Al-Qur'an tadi, ditempelkan di dada Nabi Muhammad SAW. Maknanya Rasul akan ingat dengan sendirinya. Difahami? Wa taqra'uhu, dan engkau akan membacanya. Di sini khusus bagi Rasul ya ikhwan. Ya. Rasul tidak perlu ngulang-ngulang bacaan Al-Qur'an. Ya apa enggak? Rasul cuma murajaah, ngehatamkan Al-Qur'an. Ya. Beliau di Ramadan bersama Jibril ya enggak? Di bulan Ramadan. Beliau punya kebiasaan Rasul menghatamkan Al-Qur'an setahun sekali. Mungkin ada pertanyaan, kurang baca Al-Qur'an Rasul alaihi salatu wasallam. Enggak. Kan yang dibahaskan menghatamkan. Ya, menghatamkan. Al-Qur'an sudah terkumpul di dada Rasul alaihi salatu wasallam. Namun ketika tahun yang beliau wafat sampai setahun 2 kali. Dan Al-Qur'an yang mutawatir adalah Al-Qur'an yang terakhir disetorkan Rasul ke Jibril di tahun terakhir. Kalau yang sebelum, ini kan masa wahyu, bisa dihapus, bisa dimansuh, ya. Dari sini terdapat faedah dalam metode belajar. Yang tadi hukum asal belajar, kalau pengen nempel dengan cara apa? Diulang-ulang. Itu nempel. Itu hukum asal yang difahami oleh Rasul ketika itu. Namun khusus untuk beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kumpulkan di dada Rasul
Maknanya tidak perlu Rasul terburu-buru, tergesa-gesa untuk membacanya, mengulang-ulang bacaan tersebut. Tidak perlu. Juga ada faedah di sini ya ikhwan, ya. Yang namanya belajar, ya, itu tidak bisa terburu-buru, pengen instan, ngejar target, belajar bahasa Arab seminggu bisa baca kitab kati. Anak jujuran baik. Kalau ada iklan yang menyebutkan 10 hari bisa baca kitab, jujuran anak pengen belajar cak mano metode itu tadi. Bukan anak pengen belajar cak mano bacanya, metode itu cak mano. Sebatas yang kita praktekkan di sini setahun, 6 bulan, kadang masih tersendat-sendat, apalagi 10 hari. Itu tadi. Nggak tahu kalau cuman kitab yang diajarkan itu tadi, pas disodori kitab yang Sahih Bukhari ini tadi susah bacanya. Nah, dari sini, daripada ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ya, jangan engkau paksakan untuk menggerak-gerakkan lisan engkau ya Muhammad terhadap Al-Qur'an tersebut supaya sehingga engkau tergesa-gesa dengan Al-Qur'an tadi. Dari situ difahami bahwasannya dalam menuntut ilmu tidak butuh yang namanya isti'jal, buru-buru. Ya sabar, insya Allah kalau continue dan terus istimror akan sampai pada tujuan. Butuh proses. Qal Abdullah ibn Abbas menceritakan, fastami' lahu wa ansit. Dengarkan. Wa ansit, dan diamlah. Thumma inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Thumma inna alaina an taqra'ahu. Kemudian kewajiban kami agar engkau untuk membacanya. Fakana Rasulullah SAW ba'da dzalik, kata Abdullah bin Abbas, sehingga Rasul setelah itu idza atahu Jibril istama'ah. Kalau Jibril datang, beliau mendengarkan baik-baik. Maknanya apa? Jadi dulu Jibril baca ayat Al-Quran ya, bacakan Al-Quran, Rasul langsung ikuti. Supaya apa? Supaya kaget lupa kalau tidak diikuti kan. Setiap Rasul Jibril membacakan Al-Quran diikuti oleh Rasul. Jibril membaca Al-Quran diikuti oleh Rasul. Namun dilarang oleh Allah SWT. Tidak perlu, jangan. Ketika Jibril membaca Al-Quran, diamkan baik-baik, dengar baik-baik, diam. Faidan talaqa Jibril, tatkala Jibril sudah pergi, fara'ahun Nabi SAW, qara'ahun Nabi SAW, kama qara'ahu, lalu Nabi membaca Al-Quran tersebut sebagaimana yang dibaca oleh Jibril. Intinya dalam kisah ini tadi dari Abdullah bin Abbas, ini tafsir ya dari Abdullah bin Abbas, menjelaskan makna ayat. Ringkasnya, ayat ini berkaitan dengan ketika turunnya wahyu. Rasul SAW ketika menerima wahyu dari Jibril, setiap Jibril membaca ayat langsung diikuti oleh Rasul. Apa alasan Rasul? Supaya tidak kaku dan tidak lupa gitu loh. Jangan sampai ketika dibacakan beliau tidak ingat. Namun Allah SWT sudah menjamin Rasul. Maknanya dengarkan baik-baik, dan kami akan mengumpulkan Al-Quran tersebut di dadamu. Sehingga ketika dapat wahyu dari ayat tersebut, Rasul tidak lagi mengikuti bacaan Jibril, tapi beliau mendengarkan baik-baik dari Jibril. Kemudian Jibril pergi, spontan Rasul bisa langsung membaca. Difahami? Ini khusus untuk Rasul. Kalau antum jangan. Ya. Diajari anak-anak. Baca, qul huwallahu ahad. Ngoceh ustadznya, antum diem. Ustadznya lah masuk kamar, Pak. Ya, kalau antum tidak ikuti, tidak hafal. Kecuali memanglah hafal anak-anak ya. Adapun faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu anjuran untuk membaca Al-Quran dengan cara tadabbur. Ya, membaca Al-Quran dengan cara tadabbur.
dan juga dengan bentuk difahami. Dari sisi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan Jibril, di situ tidak membuat fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Jibril. Namun justru Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Rasul diam, dengarkan baik-baik. Supaya apa? Supaya bisa mentadaburi apa yang dibacakan ini tadi. Kemudian faedah yang berikutnya, pada keterangan fastami' lahu wa ansit, yaitu adab bagi seorang talibul ilmi ketika menerima ilmu adalah al-isra' wal istima', dengarkan dengan seksama. Ya apa enggak? Awalul ilmi, kata para ulama, al-istima', thummal insat, ya, thummal faham, thummal hifad, thummal amal, thummal nasyar. Ilmu pertama kali itu dengarkan baik-baik, isra', perhatian dengan baik, kemudian difahami lalu dihafalkan. Itu metode nuntut ilmu. Ya. Makanya ketika disampaikan ilmu, ya dengarkan baik-baik. Harapan dari majelis ilmu tersebut, keluar dari majelis tadi faham apa yang disampaikan. Jangan ikut pengajian dimanapun antum ikut pengajian, keluar dari majelis ilmu tadi tidak faham apa yang disampaikan, tidak bisa menyimpulkan. Apa sih yang bisa disimpulkan dari pengajian tadi? Apa akhi? Disampaikan Ustadz tadi, mantepnya anaknya Ustadz tadi berapi-api sampai ngepuk-ngepuk meja Ustadz itu tadi. Apa yang temanya apa? Bagus pokoknya itu tadi. Nah, tidak tahu nyimpulkan apa temanya tadi, masalah berpegang teguh dengan sunnah, apa tentang tauhid, atau tentang bahaya kebid'ahan. Jawabnya mantap itu tadi, mantap. Saking mantapnya tadi cuma dia ingat Ustaz ngepuk meja itu tadi. Nah ini bahaya. Terkesima dengan apa yang disampaikan tapi tidak masuk apa yang disampaikan. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini digolongkan oleh para ulama bagian dari musalsal bitahrikis syafah. Musalsal bitahrikis syafah, gerakkan lisan. Faedah musalsal itu dikatakan oleh para ulama menunjukkan apa? Min bab at-ta'assi, mencontoh. Yang pertama Abdullah bin Abbas mencontoh Rasul, kemudian Sa'id bin Jubair nyontoh Ibnu Abbas, kemudian yang berikutnya. Dan faedahnya juga adalah dalam rangka dhabtur rawi, menunjukkan perawi tersebut dhabt, kuat hafalannya, sampai apa yang dilakukan oleh sang guru pun dia tahu. Ada orang ya ikut kajian tuh, saking dia fokusnya apa yang disampaikan oleh sang penyampai, pemateri, dari raut wajah diperhatikannya baik-baik. Ada yang cuman dia dengar tadi sambil ngelamun, tapi dengar apa yang disampaikan tadi. Berbeda dengan orang yang melihat langsung. Dia lebih, itu namanya lebih, misalkan dia mengatakan sami'tu Syekh fulan wa nahnu qiyaman. Aku mendengar Syekh fulan menyatakan begini ketika itu kami sedang berdiri. Ketika dia menyebutkan kami sedang berdiri, itu menunjukkan bobot, ingat katanya kuat. Sampai dia mengatakan misalkan fil yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Anda pernah mendengar salah seorang dari guru Anda dulu, dia pernah bertanya dengan masyaikh, dia menyebutkan faedah ini pernah Anda dengarkan langsung dan Anda tanyakan langsung pada Syekh fulan ketika itu ba'da asar hari Jumat dan kami sedang berdiri.
Itu menunjukkan ingatan. Antum kadang lihat salaf, guru gerakan lisan tahu. Kadang gitu. Ana pernah dengar faedah ini, Ustadz siapa lagi? Ini tidak lobet namanya tadi. Boro-boro nak dinyatakan apa namanya musalsal. Ini ada Ustadz langsung bisa disampaikan, Ustadz ini tidak boleh akhi, muamalah seperti ini haram. Tapi Ustadz siapa lah akhi ya? Nggak, ini menunjukkan apa? Nggak lobet dia. Jangankan dia nak nukilkan cak mano cara Ustadz itu nyampaikan, warna bajunya, penampilannya, Ustadznya baik dia udah tahu di mana. Atau kalau di link, aku pernah jengok YouTube tapi lupa YouTube siapa itu tadi. Nah ini kan menunjukkan nggak lobet. Berbeda dengan salaf. Kuatnya hafalan mereka. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasannya Jibril alaihissalam adalah utusan Allah SWT, pembawa wahyu Al-Quran dari kalangan malaikat. Ini jelas ya, kan Jibril. Kalau antum ditanya, masa Jibril yang bawa wahyu? Lah ini Rasulnya bukan Jibril kan? Jibril. Dan Jibril ini malaikat yang paling afdol dibandingkan malaikat yang lain. Siko atau tambah siko lagi hadisnya ya, karena hadis tadi kan masih anu ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nganyang ya, belum sampai jam 9. Haddatsana Abdan, Masya Allah, Abdan ini ingat baik-baik, namanya adalah Abdullah bin Utsman Abdullah ibn Utsman Al-Ataki. Kunya beliau Abu Abdurrahman Al-Ataki, Ain Al-Ataki, kunya beliau Abu Abdurrahman, hafidun, thiqatun hafidun, Masya Allah, Abdan. Nama Abdan ini punya banyak kenangan. Jadi ketika anak mondok ya, di awal-awal pada tahun 2007 kami itu pernah mondok di suatu pondok. Jadi di pondok itu ada 3 orang. Di awal 2000, anak udah mondok 2006. Di 2006 itu kita bertiga, ada kawan pengenlah mondok, nemulah di majalah Syariah dulu ada pondok dibuka program bahasa Arab, Ponpes Al-Bayyinah Sedayu Gresik. Berangkat ke situ bertiga ini tadi. Nah, ada seseorang dari Lampung, nama hijrahnya itu Abdullah, badannya gendut. Jadi ketika dapat perawi di sini disebutkan haddatsana Abdan, akhirnya dia langsung ganti nama hijrah lagi. Yang tadi Abdullah pengen dipanggil Abdan. Abdan itu Abdullah bin Utsman Abu Abdurrahman. Dan termasuk dulu itu santri yang pada masa itu dibandingkan anak nahunya lebih pintaran dia. Namun Allah SWT tidak memberikan keistiqomahan kepada dia dalam menuntut ilmu. Dia punya dulu kitab Hasyiah Sobban. Jangankan anak kitab masih fotokopian. Dia punya kitab Hasyiah As-Sobban. Hasyiah As-Sobban itu kalau tidak salah Syarah Ibnu Malik itu kalau tidak salah. Punya Mu'jamul Fasol. Ya, sekarang kalau salah ada di Padang, di Minang. Pernah nelpon ana di awal-awal pandemi kemarin. Tapi masihlah dia panggil antum, ana, dur itu tadi ya. Masihlah.
Cuman dapat kata kabar tuh kawan tuh udah cukur jenggot, udah segala macam. Mantan santri lah. Nama Abdan ini tadi. Ya. Abdan ini adalah seorang perawi guru Imam Bukhari, namanya Abdullah bin Utsman. Kunyanya Abu Abdurrahman. Jadi kalau antum pengen bernama dengan nama Abdan, mungkin nama hijrahnya antum nama asli kurang bagus, bolehlah antum Abdan. Pertanyaan, pelajaran kita harus banyak pertanyaan kan? Siapa di sana ada Abdan yang paling afdol dibandingkan Afdan ini tadi? Ada Abdullah bin Utsman yang lebih afdol dibandingkan Abdan. Abdan ini laqab, nama aslinya apa? Abdullah bin Utsman. Di sana ada Abdullah bin Utsman yang lebih afdol beribu-ribu kali dibandingkan guru Imam Bukhari ini tadi. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dafa. Mus'ab. Hah? Yandri. Ladri. Anta ma tadri. In kunta la tadri fatilka musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Engkau tidak tahu itu musibah, kalau tahu tambah musibah lebih besar lagi. Di sana ada Abdullah bin Utsman yang jauh lebih afdol dibandingkan Abdan ini tadi. Yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antum kan cuma tahu Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar itu siapa? Abdullah. Bapaknya siapa? Utsman. Ya benar. Dia ada sebab. Kalau anda salah, antum perbaiki. Benar tak? Nama Abu Bakar Siddiq itu Abdullah bin Utsman. Faiz, benar? Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Utsman. Tidak tahu? Saya ingat anak Abdullah bin Utsman. Dia itu Abdullah ibnu Abi Quhafa. Abu Quhafa itu namanya Utsman. Ya, makanya dikenal dengan Abu Bakar ibnu Abi Quhafa. Sahabi ibnu sahabi. Abdullah bin Utsman, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tahu? Diingat baik-baik. Ya. Itu tadi. Qala akhbarana Abdullah. Kata Abdan telah menyampaikan khabar hadis kepada kami Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah ibnu Mubarak. Ikhwan, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i ketika beliau menyebutkan kalau baca ngajar Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ketika menyebut nama Abdullah bin Mubarak beliau menangis. Ya. Beliau mengatakan tidak ada orang yang di zaman sekarang yang mirip dengan Abdullah bin Mubarak melainkan seperti Syekh bin Baz. Dermawan. Luar biasa Abdullah bin Mubarak, alim. Sahihun, beliau alimun jawadun mujahidun, asadun fin nahar wa kasibyan fil lail. Beliau seorang alim berilmu, jangan ditanya antum. Alimu Khurasan. Ya. Beliau seorang jawad, dermawan. Antum lihat biografi Abdullah bin Mubarak ya. Seingat anak beliau punya kitab namanya Kitabul Jihad, karena beliau hidup di masa-masa penuh dengan jihad, dan beliau jago bertempur, dan beliau pedagang. Itu luar biasa. Kalau antum bisa menjadi seperti Abdullah Mubarak, itu fabiha wa ni'mah, itu nikmat luar biasa, karunia dari Allah SWT. Antum bisa berilmu dan juga antum bisa pembisnis sukses. Tapi jangan coba-coba kaki jadi pembisnis. Ustaz, anak jadi Abdul Mubarak. Anak punya kawan, ya. Ya mungkin sebagian antum tahu.
Dulu ada dari Yaman juga. Ada di Palembang ini, ada di Sumsel lah intinya sekarang. Tapi kemarin dalam kota Palembang, kota Madia nih, yang agak minggir di kota Palembang dikit, minggir. Diajak dakwah, ajul antum. Kaki anak jadi Abdul Mubarak baik. Ya. Seorang alim dan juga dermawan. Kaki kalau tidak jadi Abdul Mubarak, ilmu lupa. Ya. Bisnis macet, ya. Toko renteng, tagihan ruko, nunggu. Akhirnya barang lah diobral galau, jadi Ibnu Mubarak ida, pengajian dah ganti. Ya enggak? Itu tadi. Jadi jangan coba-coba. Jalan nih baik kehidupan tadi. Abdul Mubarak itu sudah karunia dari Allah SWT. Beliau dermawan. Saking dermawannya, beliau pernah ngajak orang-orang kampungnya untuk haji. Ayo haji bareng aku. Lebih kurang mana yang seperti itu? Haji bareng kami, gak ada barengan aku. Yang namanya kaum muslimin ya senang haji bersama seorang alim. Cak kita baik kalau haji atau umroh bareng ustaz kan seneng kan? Apalagi misalkan haji yang ikhwannya mungkin bareng Ustaz Firanda misalkan kan? Ustaz Firanda Andir jauh kan Agus Firanda. bareng Ustaz Firanda Andir jauh. Kalau sama bareng Agus paling dipinjamnya HP untuk nah. Jadi berangkat sama Abdul Mubarak, kata Abdul Mubarak, kumpulkan seluruh bekal. Duit zaman dulu ya, dinar dirham, kumpulkan dalam kantong, kemudian dimasukkan dalam peti. Berangkat haji barengan. Balik dari sampai di Mekah, sudah selesai manasik haji, kata Abdul Mubarak, siapa yang pengen bawa oleh-oleh silakan beli. Ya enggak, beli itu tadi kan. Sudah. Sampai di kampung halaman, kata Abdul Mubarak, ya silakan buka peti itu, ambil namanya masing-masing. Ya sudah, yang tadi yang ikut haji tadi ngambil kantong dia masing-masing. Sedangkan haji gratis. Kalau ada yang zaman sekarang luar biasa. Pengen tentu jadi Abdul Mubarak. Tidak masalah, cita-cita kan bisa berangkatkan ya. Dan beliau mujahid. Beliau tempur di medan tempur. Jadi beliau seorang alim, dermawan, mujahid. Sampai-sampai para ulama menyebutkan Abdul Mubarak ini tadi, seluruh sifat sahabat ada pada Abdul Mubarak. Kecuali dikarenakan Abdul Mubarak tidak berjumpa Rasul. Pernah suatu hari Abdul Mubarak sholat malam. Ketika pasukan-pasukan sedang tidur, ada yang terbangun. Diperhatikannya, ada dua bayangan. Sikok bayangan pohon yang berdekatan. Nah, ngapalah ada dua pohon tadi? Siang tadi cuman sikok. Kok malam ada dua? Kan jarak jauh, gelap. Pas siang dijengok cuma sikok. Tapi malam dijengok cak ada dua kan? Penasaran kalau kita kan mikir, ayantu ini kan. Nah, penasaran di pasukan perang tadi. Dan itu termasuk sahabatnya Abdul Mubarak. Sahabat dekat Abdul Mubarak. Didekati sama dia. Ketika didekati, ternyata dilihatnya Abdul Mubarak sedang sholat malam. Esok harinya dia ngomong, ternyata yang kuperhatikan beberapa malam ini adalah engkau sedang sholat malam. Bahasa kitanya, kukira pohon, ternyata kau. Kata Abdul Mubarak, mulai hari ini dan detik ini persahabatan kita putus. Apa yang dimasukkan Abdul Mubarak tersebut? Abdul Mubarak tidak ingin ibadahnya diketahui orang lain. Kata Abdul Mubarak, tidak ada lagi kita berteman, jangan dekat-dekat aku lagi. Aku ingin ibadah tidak ada seorang pun yang mengetahui. Beliau ingin menjaga keikhlasan. Uang ini tadi, ketika tadi Abdul Mubarak cuma minta satu persyaratan, tolong jangan dikasih kepada seseorang pun informasi ini tadi. Uang ini tadi jaga rahasia. Dia tidak bocorkan rahasia melainkan setelah Abdul Mubarak meninggal dunia. Baru dia cerita, kalau dulu pas di masanya Abdul Mubarak masih hidup, begini dan begini. Itu luar biasa, ya. Bukan maksud beliau ingin memutuskan persahabatan, tapi beliau ingin menjaga ketenangan hati. Ya, nak? Kaget kan? Lemak, kaget dijenguk, kayak bangun itu kan ada. Nah, beliau pengen fokus. Itu salaf zaman dulu. Berupaya menyembunyikan ibadah. Tidak kalau kita berupaya untuk memviralkan.
ibadah. Tolong akhi ya. Foto kan anak lagi baca buku. Foto ya. Jepret. Jadikanlah foto profil, status WA. Tidak ada kenikmatan terindah melainkan menuntut ilmu. Nah, iya dah. Kaget misalkan di belakang ya. Yusuf ada sama Faiz. Butuhkan dari samping. Nah, misalkan. Ini gawe-gawe kita salaf zaman sekarang, kholaf zaman sekarang. Kalau salaf dulu ibadah ingin disembunyikan. Itu salaf. Itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Ya antum baca sendiri ya terjemah biografi Abdul Mubarak. Ya. Qala akhbarana Yunus, telah menyampaikan hadis kepada kami Yunus ibnu Yazid al-Aili, Anis Zuhri, dari al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri. Ada tanda hak punya antum ya. Hak tersebut sebagian para ulama mengatakan itu maknanya tahwilus sanad, pindah sanad. Pindah sanad. Wa haddatsana Bishr ibni Muhammad. Mananya Imam Bukhari pindah sanad. Imam Bukhari pindah sanad. Haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Yunus wa Ma'mar. Kata Abdullah ibnu Mubarak, akhbarana Yunus wa Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Yunus ibnu Yazid al-Aili wa Ma'mar. Ma'mar di sini Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah Al-Basri Tsummal Yamani. Ma'mar ibnu Rashid seorang imam kuat dalam meriwayatkan kalau dari kitab. Beliau asli orang Basrah, merantau ke negeri Yaman, dapat ilmu di negeri Yaman, dan beliau tinggal sama orang-orang Yaman. Kalau kaget dia balik ke Basrah, kita dah kata kiai lagi di sini, kata ustad. Katanya orang Yaman, qayyidu, ikat dia. Maknanya apa? Zawiju, nikahkan dia dengan orang Yaman. Sama orang-orang Yaman tersebut dinikahkanlah Ma'mar bin Rashid Abu Urwah ini tadi dengan wanita Yaman. Jadi yang asalnya Basrah itu Irak ya, dinikahkan dengan putri ya, cewek Yaman, ya akhwat Yaman. Tinggallah di Yaman. Bolehlah kita praktekkan ini tadi. Mana santri-santri yang ini yang punya potensi di sini kita ikat ya. Di antaranya insya Allah akan kita ikat tuh nasi ini kita ikat ya. Kita ikat nasi ini ya. Jangan nangis nasi, kaki nangis. Ma'mar ibnu Rashid Anis Zuhri, dari al-Imam Az-Zuhri nahwahu, yang semisalnya. Qala akhbarana Ubaidillah ibni Abdillah ibni Abbas, telah mengabarkan kepadaku Ubaidillah ibni Abdillah ibni Mas'ud. Ubaidillah ibni Abdillah ibni Itba ibni Mas'ud, namanya Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, salah seorang fuqaha sab'ah. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Seluruh santri harus hafal, seluruh santri tahfidz. Yang muridnya si Faiz, yang Al-Quran, yang setoran Al-Quran, seluruhnya harus hafal ini tadi. Untuk yang muridnya Syarif, sunnah muakkadah. Yang muridnya wajib. Sampai dah hafal antum, murid-murid antum Faiz, anak push up kan kalau besoknya anak suruh jemur. Karena ini hadis berkaitan dengan Al-Quran, murojaah Al-Qurannya Rasul bersama Jibril. Plus sanad. Abdullah bin Abbas menceritakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Dulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau paling dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maknanya paling semangat. Ya. Ajwad di situ paling semangat ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika beliau didatangi oleh Jibril. Apa yang dilakukan oleh Rasul ketika didatangi Jibril? Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ketika itu Jibril mendatangi Rasul pada setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Qur'ana. Lalu Jibril
bermudarosah. Maknanya memudzakarah Al-Quran dengan Rasul. Ya, Jibril sama Rasul, mudarosah. Fala Rasulullah SAW ajwad bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dalam mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Ya. Adapun faedah rincian dari hadis ini, insya Allah kita lanjutkan pertemuan pekan depan. Ya. Yang penting antum hafalkan baik dulu. Ya. Seminggu jatahnya Abid ya. Seminggu. Hafal galau ya. Yang lainnya juga hafalkan. Luar biasa kalau